Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih mengenai perencanaan keuangan yang dipersiapkan untuk calon ibu dan bapak rumah tangga. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing berita-berita tentang keuangan. Namanya Better, alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, sebelum memulai aktivitas trading atau investasi aset kripto, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki wallet. Sama halnya ketika kita ingin memulai trading atau investasi Bitcoin, maka kita harus memiliki Bitcoin wallet. Sebelum masuk ke pembahasan kasus pencurian, di sini saya akan coba jelaskan secara singkat dan sederhana tentang apa itu wallet, hot wallet, dan cold wallet. Teman-teman, jika dilihat dari mekanisme kerjanya, wallet terbagi menjadi dua, yaitu hot wallet dan cold wallet. Lantas, apa perbedaannya? Yuk kita mulai bahas. Teman-teman, definisi hot wallet ditujukan pada semua wallet aset kripto yang terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan hot wallet, pengguna dapat memilih platform yang tersedia di internet untuk menyimpan serta mengamankan public key dan private key. Nah teman-teman, jika hot wallet terhubung dengan jaringan internet, maka cold wallet sebaliknya. Dengan kata lain, cold wallet dapat berupa perangkat yang mempunyai bentuk fisik seperti USB. Cold wallet juga bisa disebut cold storage atau hard wallet. Nah teman-teman, wallet itu sendiri merupakan akses untuk terhubung dengan jaringan blockchain. Melalui wallet, kita bisa menyimpan, mengirim, dan menerima aset kripto yang pada dasarnya tersimpan dalam blockchain. Dalam wallet terdapat public key atau wallet address dan private key atau kunci pribadi. Sama halnya seperti nomor rekening bank, public key merupakan alamat dengan format alfanumerik yang dapat kita gunakan untuk mengirim atau menerima koin kepada pengguna lain. Sedangkan private key berfungsi sebagai password atau kode rahasia yang dapat memberikan akses kepada pemilik wallet itu sendiri. Setelah mengetahui definisi hot wallet dan cold wallet, berikut saya sudah tuliskan perbedaan di antara keduanya. Kalau begitu, mana dong Kak yang lebih aman? Jika berbicara pada tingkat keamanan, cold wallet merupakan pilihan tepat. Namun jika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam mengakses wallet dimanapun dan kapanpun, pilihlah hot wallet. Yang perlu jadi catatan, membeli aset kripto sama halnya dengan kita membeli aset emas. Bila dirasa kita merupakan pribadi yang apik dalam menyimpan barang, maka cold wallet adalah solusi yang cocok. Namun hal tersebut bukan berarti hot wallet tidak aman ya teman-teman. Hanya kita harus wanti-wanti dalam memilih platform yang ada. Nah, setelah mengetahui keuntungan dan risiko masing-masing wallet, maka jawaban dari pertanyaan mana yang lebih aman sudah bisa dijawab. Pilihlah wallet sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah teman-teman, meskipun kasus peretasan DeFi di Poly Network kemarin tergolong yang terbesar sepanjang sejarah sejak tahun 2020, para Shiba Army tidak perlu terlalu merasa khawatir. Dilansir dari Decrypt Rabu 11 Agustus 2001, berdasarkan kajian BlueSex, peretasan itu bisa jadi merupakan hasil dari kebocoran private key yang digunakan untuk menandatangani pesan antar blockchain atau bug dalam proses penandatanganan Poly Network yang telah disalahgunakan untuk menandatangani pesan yang dibuat. Dengan kata lain, hal tersebut bukan berasal dari kebocoran data-data private key para pemegang kripto Shiba Inu. Di sini, para Shiba Army bisa merasa lega. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang kasus pencurian kripto Shiba Inu di edisi Better alias berita terkini. Tetap disclaimer on ya, karena keputusan investasi merupakan tanggung jawab masing-masing. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Sampai jumpa lagi.